Oke guys, kembali lagi berkongsi kisah, legenda ataupun mitos. Sebelum saya menceritakan kisah selanjutnya, saya akan berkongsi kisah ini diceritakan oleh moyang ketika saya masih kanak-kanak. Namun, janganlah apa yang kita dengar tanpa fakta kita percaya, tetapi terpulanglah kepada individu adakah benar ataupun tidak. Yang pasti kisah-kisah yang saya ceritakan ini menjadi hiburan kepada semua. Bercerita tentang buaya, pasti banyak kisah kita ketahui. Malah negara jiran juga tidak terlepas dari kisah ini. Bermacam-macam cerita seram dan misteri ataupun mitos yang kita dengar. Konon dahulu kala ada sepasang suami istri hidup bahagia bersama anak perempuannya yang tinggal jauh dari desa. Setiap hari si suami ke ladang dan kadangkala ke hutan mencari kayu kering untuk kegunaan seharian, manakala istrinya dan anak perempuannya di rumah menyediakan keperluan suami. Sebagai suri rumah, si ibu menyediakan air yang diangkat dari sungai, membasuh pakaian dan pinggan mangkuk. Hari ke hari berjalannya waktu, dewasalah anaknya menjadi seorang gadis jelita. Manakala ibu dan ayahnya semakin lanjut usia, setiap kali ia akan ke sungai membasuh sehingga mengangkat air untuk keperluan harian mereka. Inilah rutin hariannya yang harus menjadi tanggung jawab ketika itu untuk membantu ibu dan ayahnya yang dalam keadaan lanjut usia. Suatu hari mereka dikunjungi seorang jajaka tampan, meminta izin menumpang berteduh beberapa hari sebelum meneruskan perjalanan berkelananya. Sebagai tuan rumah, si ayah menerimanya dengan senang hati. Pasti mereka gembira sekeluarga karena ada tetamu yang sudi menumpang di rumah usang mereka yang sederhana. Disinilah bermulanya kisah cinta si gadis dan si jajaka. Mereka sering mengenali hati masing-masing dan merencanakan pernikahan. Ibu dan ayahnya juga setuju disebabkan jajaka itu ramah dan sopan. Apalagi keberadaan jajaka itu sudah beberapa lama menumpang di rumah mereka. Malah ibu dan ayahnya juga menganggap jajaka itu sebagai anak mereka sendiri. Berlangsunglah acara pernikahan antara si gadis dan jajaka tersebut, disatukan menjadi sepasang suami istri. Begitu juga ibu dan ayahnya gembira karena usia mereka yang lanjut pasti tidak menjadi beban kepada anak gadis mereka ketika mereka menutup mata nanti. Berjalannya waktu, mengandunglah si istri. Namun apa yang mengherankan si istri, seringkali suaminya meninggalkan dia sendirian di rumah dalam keadaan cukup lama. Apa yang mengherankan, setiap kali kembali ke rumah, suami pasti membawa oleh-oleh yang berharga, benda yang tidak mungkin dapat dimiliki oleh orang biasa. Tergeraklah hati si istri ingin tahu selama ini kemanakah suaminya pergi dan kembali membawa benda-benda yang berharga. Beberapa waktu berlalu sampailah masanya si suami akan pergi meninggalkan istrinya sendirian. Ketika suaminya pergi tanpa disadari, istrinya mengikori dari kejauhan. Ternyata laluan yang digunakan suaminya adalah laluan yang seringkali digunakan oleh istrinya ketika ia masih gadis lagi. Suatu titik suaminya berhenti menoleh ke kiri ke kanan seolah-olah mencari sesuatu yang tersembunyi. Apabila ia mencapai sesuatu benda, si suami terus menempel benda itu ke tubuh. Dengan sekelip mata, jasad suami bertukar menjadi seekor buaya putih yang agak besar saiznya dan perlahan-lahan turun ke sungai, berenang ke dasar dan menghilang. Sekarang barulah si istri sadar selama ini suaminya adalah seekor buaya yang menjelma menjadi manusia. Namun apa juga keadaan suaminya, si istri terima dengan reda. Termenunglah si istri, bagaimana jika suaminya tidak lagi pergi dan menjadi buaya, karena pasti suatu hari nanti suaminya tidak akan kembali lagi.
Seperti biasa, kembalilah si suami ke rumah. Si istri pula menyediakan hidangan seperti tidak ada apa-apa berlaku. Sesudah menjamah sarapan, si suami tertidur agak nyenyak kerana keletihan. Sinilah si istri mencari kesempatan berlari ke arah benda yang disembunyi suaminya dan terus membakarnya. Sesudah membakarnya, si istri pun pulang kembali ke rumah, berpura-pura agar suami tidak menyadari semua itu. Sehinggalah si istri melahirkan. Suaminya amat gembira kelahiran cahaya mata pertama mereka. Kehidupan mereka bahagia, namun si suami tidak menyadari apa yang istrinya lakukan. Tiba masa suaminya pergi seperti biasa, namun kali ini suaminya kembali semula dan ada perubahan di raut wajahnya, seakan-akan gelisah. Istrinya bertanya, kenapa kali ini begitu cepat suaminya kembali? Apakah ada perkara berlaku? Namun suaminya hanya berdiam diri dan seperti gelisah. Beberapa hari berlalu, kesedihan suaminya masih terlihat. Oleh kerana kasihan suaminya terus bersedih, si istri pun menceritakan apa yang dilakukannya. Si suami tertunduk diam dan menangis. Suaminya pun menceritakan, sebenarnya dia telah lama jatuh cinta pada istri sejak masih gadis lagi dan sering melihat istrinya ke sungai. Timbullah rasa di hati ingin mendekati si istri melalui jelmaan manusia. Si suami memberitahu apa benda yang dibakar si istri itu adalah kulit mereka untuk kembali ke wujud asli. Karena untuk kembali ke dunia mereka harus berwujud buaya. Si suami adalah putra raja dari buaya putih dan dia tidak lagi kembali menjadi raja kerana jelmaan kulit buayanya telah dibakar oleh istri. Si suami gembira kerana pengakuan istri yang menjadi kerisauan dirinya selama ini. Kerana jika kulit itu ditemui manusia lain, keturunan mereka dalam bahaya. Oke guys, inilah cerita legenda ataupun mitos orang lama yang mampu saya kongsikan kepada guys semua. Semoga terhibur dan nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa sokong channel ini ya guys. Tekan subscribe dan komen. Terima kasih.